Saya benci banget Islam dulu, men. Kenapa sih bisa masuk Islam? Sebenarnya bukan kemauan saya masuk Islam. Kalau saya sendiri pribadi itu masuk Islam, nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Geli Darwin Dauruk, Kristennya dulu namanya. Setelah Islam, nama saya ganti menjadi Ahmad Darwin. Dulu agamanya Kristen, Katolik apa? Dulu agama saya Kristen Protestan, gereja di HKBP. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Kapan sadatnya dan di mana? 2019 di Mualaf Center Indonesia. Dibimbing oleh siapa waktu itu? Dibimbing oleh salah satu orang MCI yang bernama Koseno. Ini saya pernah setelah saya mualaf ini, setelah saya masuk Islam sekitar setahun 2 tahun yang lalu, saya sering bertemu dengan teman-teman saya non-muslim. Bahkan diskusi, bahkan pernah sampai berdebat. Mereka sendiri yang ngajak ketemu. Win, kamu kenapa sih bisa masuk Islam? Gini. Ayo ketemu yuk, ngobrol yuk. Itu sering. Bisa dibilang dalam setahun itu saya hampir seminggu sekali ketemu teman, tapi mereka yang mengajak ketemu. Nah, suatu hari saya ketemu sama teman saya, bener sahabat deket, ya bisa dibilang karib banget sama dia. Ketemu di suatu tempat makan, dia ngajak ketemu. Win, aku bertanya-tanya lah, kamu itu kan dulu sangat taat ke gereja, ibadah, bahkan kamu itu pembenci Islam, bahkan benci banget. Nah, saya benci banget Islam dulu, men. Kenapa sih bisa masuk Islam? Apa sebabnya, alasannya apa, kata dia. Nah, saya jawab begini, sebenarnya bukan kemauan saya masuk Islam, karena yang punya hati bukan saya, yang punya hati Tuhan Sang Pencipta. Dia menggerakkan hati saya untuk masuk Islam, terus saya belajar Islam. Kalau saya sendiri pribadi itu masuk Islam, nggak ada. Itu hidayah, petunjuk dari Allah mendorong saya untuk masuk Islam. Saya ambil, saya pelajari Islam. Nah, sebabnya itu dari Allah. Terus alasan kamu masuk Islam kenapa? Kata dia. Alasannya masuk Islam, maaf, 1000 maaf. Saya bukan menghina Kristen ya sebelumnya, bukan. Maaf sebelumnya. Karena menurut saya di agama sebelum saya itu, maaf lagi saya bilang maaf. Kita nggak mau berteman, kita jadi rusak gara-gara ini ya. Saya nggak yakin dengan ketuhanan Yesus, sangat nggak yakin. Secara logika saya nggak nyambung. Seorang Tuhan diperanak dan beranak. Padahal di kitab kitab Perjanjian Lama udah jelas Tuhan itu Esa Tunggal. Kenapa di kitab Perjanjian Baru sekarang ini, bahkan di Yohanes 1 dikatakan, ini saya debat langsung sama dia loh, ngobrol, tapi saya sebelumnya ngomongnya maaf ya, saya bukan mau menjelek-jelekan. Coba baca di Yohanes 1, Isa mengatakan, aku adalah Tuhan dan Guru. Padahal itu Tuhan, kok kenapa sekarang di ayat jadi berubah Tuhan? Kamu baca kitab sebelumnya, pasti itu katanya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, kedua, dan sebelum Nabi Isa, pasti ada namanya Wahyu, ya kan? Tidak pernah dikatakan Nabi Isa itu akan lahir seorang Tuhan. Selalu dikatakan akan lahir seorang Rasul atau Nabi dari Bani Israel. Itu bahkan di Alkitab ada. Tidak pernah dikatakan akan lahir seorang Tuhan. Kita gituin. Coba kamu renungkan, coba kamu pikirin dah. Ini maaf sebelumnya, kita ini diskusi, kita ini bukan mau ribut, karena kami bertanya saya jawab. Cuma inilah pemahaman saya, pemikiran saya terhadap agama saya sebelumnya. Coba kamu pikirin lagi, coba kamu renungkan lagi. Masa seorang Tuhan disalib, dimatiin? Saya gituin sama dia. Mungkin seorang Tuhan dimatiin. Kedua, waktu Yesus, menurut Kristen, Yesus itu Tuhan, berdoa
di gurun. Mungkin kita umat Kristen dulu paham banget waktu doanya Yesus apa? Ya Bapa, ya Tuhanku. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Kalau nggak kepada Tuhannya. Yesus itu hanya seorang hamba yang mempertuhankannya. Itu ada zaman-zaman Paulus. Kenapa dipertuhankan? Sebagian orang Kristen mengatakan dituhankan karena dia lahir tanpa seorang bapa dan bisa menghidupkan orang mati. Nah, ini kita masih diskusi lagi sama dia nih, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus lahir tanpa seorang bapa, bisa menghidupkan orang mati. Nah, terus saya bilang ke dia, coba Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Kalau pakai logika dia lebih Tuhan daripada Isa. Saya gitu sama dia. Dia cengok, diam ya. Ya juga ya. Nabi Adam lebih Tuhan daripada Isa. Dari semua nabi tanpa bapak tanpa ibu. Kalau bicara Tuhan bicara tanpa lahir tanpa apa gitu. Terus menghidupkan orang. Nabi Ibrahim pernah menghidupkan dicincang itu, ditebar-tebarin gunung-gunung, kembali lagi. Nabi Isa meninggal cuma diusap utuh. Ini dicincang Nabi Ibrahim. Kalau masalah Tuhanan mana Nabi Ibrahim? Lebih Tuhan Nabi Ibrahim, saya gituin. Kenapa? Ya itulah karena pengaruh dari Paulus. Sebenarnya kalau kalian umat Kristen mempelajari dua kitab, saya yakinnya kalau kalian bertulus belajar, nggak ada rasa takut ntar kalau gue masuk Islam dimusuhin. Saya yakinnya kalian nggak percaya dengan isi Alkitab semua itu. Saya gitu sama dia. Ini kita masih diskusi ya. Aku bukan karena benci kamu juga karena benci aku. Kita karena sahabat, kamu bertanya, maka saya jawab. Gitu sama dia. Iya Win, nggak apa-apa Win. Aku hanya cari tahu doang. Kenapa kamu masuk Islam? Alasanmu apa? Ya itulah alasanku. Alasanku sangat jelas bahwa Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada saya gituin. Yang ada dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu dia. Terus sebenarnya kalau diskusi lagi sama orang teman-teman Muslim itu, non Muslim itu banyak banget. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan selagi mereka itu benar-benar ngajak diskusi ya, tidak memperolok-olok. Kalau memperolok juga saya kadang-kadang kalem, karena kalau kata seorang ustadz, kalau kita menanggapi seseorang ahli maksiat, kita harus santai. Kalau nggak santai, mudarat lebih banyak. Yang kayak gitu kita harus santai. Apalagi orang-orang Muslim, mereka nggak tahu, ya wajar. Menurut saya, kayak di dunia maya ada hina-hinaan untuk Muslim. Saya sih wajar. Saya juga begitu dulu. Tapi kadurullah biasanya pembenci Islam itu yang masuk Islam, seperti Umar bin Khattab. Saya yakin mereka tuh karena nggak tahu. Jadi saya nggak akan menanggapi mereka itu gimana-mana. Ya mereka nggak tahu, mereka belum dapat hidayah gitu, Bang.